What went we out into this wilderness to find? Leaving our country, kindred, our fathers' houses. For what? For the kingdom of God. Let us pray. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel 3 Film Seminggu, di mana kita akan mengupas 3 film dalam seminggu. Untuk memulai minggu horor A24, dan kebetulan ini udah episode 13 ya, kita akan membahas film yang berjudul The Witch. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini disutradarai oleh Robert Eggers. Berlatar belakang cerita rakyat tahun 1630-an saat masa-masa New England. Sebuah keluarga Puritan dikeluarkan dari koloninya karena dianggap terlalu religius. Puritan adalah salah satu kaum Kristen Protestan dari Inggris yang muncul pada tahun 1600-an, bertujuan untuk membersihkan Kristen Protestan dari praktek-praktek keagamaan Katolik Roma. Disclaimer ya, cerita akan eksplisit dan agak berbau religi. Film bercerita tentang sebuah keluarga yang memiliki 4 orang anak, yaitu Thomasin, Caleb, dan si kembar Jonas dan Mercy, dengan ayahnya yang bernama William dan ibu mereka Catherine atau Kate, yang harus berjuang di tengah hutan untuk hidup semenjak diusir dari koloni mereka. Thomasin, yang diperankan oleh Anya Taylor-Joy, digambarkan sebagai seorang karakter yang taat beribadat dan selalu membantu pekerjaan-pekerjaan rumah. Tak lama setelah itu, lahirlah anak kelima yang mereka beri nama Samuel. Tragedi pertama adalah ketika Samuel yang sedang bermain-main dengan Thomasin menghilang, dibawa ke tengah hutan oleh seorang witch dan dimakan. Kate yang sangat sedih mendengar kabar itu menyalahkan Thomasin. Semenjak itu, Kate selalu menyalahkan Thomasin atas kejadian apapun di keluarga itu. Hubungan mereka memburuk. Keesokan harinya, Caleb bangun pagi dan diajak ke hutan untuk berburu oleh William. William mengecek jebakannya, namun tidak mendapat apa-apa. Di saat itu, mereka melihat ada seekor kelinci. William langsung bersiap-siap untuk menembaknya. Namun, naas, senapan itu meledak depan wajahnya dan kelinci itu berhasil kabur. William kemudian menyuruh Caleb untuk tidak menyinggung apapun tentang jebakan itu, karena ia menukarnya dengan gelas perak atau silver cup ibunya. Sepulangnya dari hutan, Kate menanyakan Caleb dari mana. Caleb terpaksa berbohong dengan alasan ia melihat pohon apel dan ingin memberikannya kepada ibunya. Sehabis itu, Thomasin yang sedang mencuci baju ayahnya di tepi sungai didatangi oleh Caleb yang disuruh ayahnya untuk membawakan minum untuk Kate. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba datang Mercy yang menyalahkan Thomasin atas insiden Samuel dan menuduhnya seorang witch. Thomasin yang kesal kemudian mengiyakan Mercy dan menakut-nakutinya. Caleb pun menghentikan Thomasin dan Mercy yang ketakutan langsung kabur. Malam harinya, saat makan malam, Kate menanyakan kepada Thomasin kemana gelas peraknya. Thomasin menjawab tidak tahu, namun Kate terus mendesaknya untuk mengaku. Caleb dan William hanya bisa melihat satu sama lainnya. Kemudian Kate menyuruh Thomasin untuk mengecek kambing-kambing mereka. Saat Thomasin ke kandang, ia melihat ada seekor kelinci yang kemarin gagal ditembak William di hutan. Setelah itu, saat sebelum tidur, Kate berkata bahwa mereka tidak seharusnya meninggalkan koloni itu. William berusaha menenangkan Kate dan berkata bahwa ia harus lebih percaya kepada Tuhan. Kate kemudian mengusulkan untuk memberikan Thomasin untuk bekerja di keluarga lain untuk mendapatkan makanan. William berkata ia akan membawa Thomasin besok pagi ke beberapa keluarga kenalannya yang mungkin mau menerimanya. Keesokan harinya, subuh-subuh, Caleb menyelinap untuk mengecek jebakan. Siapa tahu mereka bisa mendapatkan makanan sehingga Thomasin tidak perlu pergi. Thomasin yang memergoki Caleb mengancam akan mengadukan dia jika tidak mengajaknya pergi. Akhirnya mereka bersama-sama pergi ke hutan. Dan ternyata berhasil, mereka mendapatkan seekor kelinci. Hari sudah siang. Di saat perjalanan mereka pulang, mereka menemui seekor kelinci yang Caleb temui di hutan itu. Thomasin juga melihat kelinci itu di kandang kambing mereka. Kemudian, anjing mereka Fowler menggonggong dan berlari mengejar kelinci itu ke tengah hutan. Caleb kemudian mengejar Fowler. Kuda mereka pun tiba-tiba panik, menjatuhkan Thomasin dan lari.
Thomasin pun pingsan setelah itu. William, yang sadar anak-anaknya nggak ada, kemudian mencari mereka ke hutan. Hari pun mulai gelap. Thomasin terbangun karena mendengar suara teriakan ayahnya. Ia kemudian bergegas mengikuti suara itu dan menemukan ayahnya. Hingga tersisa Caleb yang masih tersesat di tengah hutan. Kemudian ia mendengar suara gonggongan Fowler, mengikuti suara itu dan menemukan Fowler sudah sekarat dengan bagian tubuhnya penuh darah. Caleb yang penasaran apa yang ada di dalam hutan itu terus berjalan masuk lebih ke dalam lagi. Hingga ia menemukan sebuah pondok. Dan dari dalam pondok itu keluar seorang wanita dengan gaun berwarna hitam dan merah. Wajahnya cantik. Caleb tergoda melihatnya dan berjalan mendekatinya perlahan-lahan hingga wajah mereka berdekatan dan mereka berciuman. Namun tiba-tiba sebuah tangan mencengkram kepala Caleb. Sesudah itu, William yang akan bergegas ke hutan untuk mencari Caleb dicegah oleh Kate karena ia tidak mempunyai senjata atau kuda untuk melindungi dirinya. Kemudian, Kate menanyakan kenapa Thomasin pergi ke hutan itu. Thomasin yang sudah berjanji kepada Caleb untuk tidak memberitahukan apa-apa, kemudian terpojok. Barulah William bilang bahwa ialah yang menjual gelas perak miliknya untuk ditukar menjadi sebuah jebakan, supaya mereka bisa mendapatkan hewan untuk dimakan dan kulitnya bisa dijual untuk uang. Kate yang sakit hati merasa dibohongi oleh William, kemudian marah dan menampar suaminya. Kemudian Thomasin yang sedang menemani kambing mereka tidur mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah Caleb. Ia kembali, namun dalam kondisi telanjang dan agak aneh. Selain banyak luka sayatan di tubuhnya, ia juga tidak berkata apa-apa. William yang bingung harus berbuat apa hanya bisa terus memotong kayu. Keesokan harinya, saat Thomasin sedang berusaha untuk memerah susu kambing, Jonas dan Mercy berkata ia diberitahu oleh Black Phillip bahwa Thomasin seorang witch, dan ia yang membuat Caleb sakit. Thomasin membantahnya, lalu ia mencoba untuk memerah susu kambing, namun yang keluar adalah darah. Ia kaget bukan main. Kate yang sangat sedih melihat kondisi Caleb, kemudian berkata kepada William bahwa ia sudah mulai kehilangan pengharapannya, dan memohon kepada William untuk berbuat sesuatu. William kemudian bergegas ke ladangnya untuk mencoba mencari jagung yang masih bisa dijual. Di saat mereka sedang membersihkan jagung-jagung itu, Mercy terus menyanyikan sebuah lagu yang liriknya Raja Philip, Raja Philip. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Itu Caleb. Caleb masih dalam keadaan tidak sadar terus meracau. Kemudian ia mengeluarkan sebuah apel dari dalam mulutnya. Mereka semua ketakutan. Mercy dan Jonas kemudian lari ke ibunya dan berkata bahwa ini perbuatan Thomasin. Ia seorang witch. Thomasin menepis semua itu. William pun berkata bahwa ia tidak membesarkan seorang witch dalam keluarganya dan menyuruh semua untuk berdoa demi Caleb. Jonas kemudian berkata bahwa ia tidak bisa mengingat doanya. Thomasin yang menyuruh mereka untuk berhenti, kemudian memarahi mereka. Namun Jonas dan Mercy semakin menjadi-jadi. Mereka bergulingan di lantai. Situasi sangat kacau, sampai Caleb meracau tentang cinta Tuhan dan akhirnya meninggal. Kate yang sedih bukan main kemudian mengusir Thomasin. Thomasin lalu kabur. Ia kaget dan sedih sekali mendengarnya. William kemudian menyusulnya dan memeluknya. Ia berusaha menenangkan anak tatuanya dan berkata bahwa jika ia bersedia jujur atas apa yang dia janjikan kepada para witch, William yakin Tuhan akan mencabut perjanjian setan itu. Thomasin tahu bahwa ayahnya juga tidak mempercayai dirinya. Thomasin yang lelah dengan semua itu kemudian berkata bahwa semua perbuatan Jonas dan Mercy yang telah membuat kesepakatan dengan Black Phillip. Ia juga berkata bahwa Black Phillip adalah jelmaan Lucifer. William yang kebingungan akhirnya mengurung Thomasin bersama dengan Jonas dan Mercy di kandang kambing. Mereka semua sangat kehilangan Caleb. William yang sangat sedih kemudian berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Ia mengakui bahwa ia terjerat dosa kesombongan dan menjadikan keluarganya semua susah. Kate lalu terbangun dari tidurnya. Ia menyadari ada gelas perak di atas lemarinya, dan ketika ia menoleh, ia melihat Caleb sedang menggendong Samuel. Kate sangat senang dan mereka berpelukan. Caleb berkata bahwa mereka rindu dengan ibunya. Caleb meminta ibunya untuk membaca sebuah buku. Kate kemudian bilang bahwa ia ingin memberikan Samuel makan dulu karena ia tahu Samuel pasti lapar. Yang tidak ia ketahui adalah ia sudah diperdaya iblis. Ia membuat perjanjian kepada para iblis. Ia kira ia sedang menyusui Samuel. Kenyataannya,
itu bukan Samuel, tapi Gagak. Pada saat yang bersamaan di kandang kambing mereka, saat mereka sudah tertidur, tiba-tiba terdengar ada sesuatu yang jatuh di atas mereka. Jonas dan Mercy yang terbangun kemudian memanggil-manggil kambing mereka, tapi diam saja. Ternyata ada satu sosok yang sedang memunggungi mereka. Ia adalah sosok Witch yang memakan Samuel di awal film. Kemudian seluruh isi kandang itu panik, dan Witch menculik Jonas dan Mercy dan meninggalkan Thomasin yang pingsan sendirian di sana. Esok paginya, William terbangun dari tidurnya dan melihat kandang kambingnya semua berantakan. Ternaknya semua mati, hanya tersisa Thomasin. Jonas dan Mercy pun hilang. Tiba-tiba Black Phillip menyerangnya. William yang kaget hanya bisa pasrah dan kemudian ia mati ditanduk Black Phillip. Thomasin kaget dan menghampiri ayahnya, namun kemudian ia dijambak oleh ibunya yang sudah kerasukan iblis. Kate juga memfitnah Thomasin, seorang witch, dan mencoba membunuhnya. Beruntung di dekat Thomasin ada sebuah pisau. Ia berhasil mempertahankan dirinya dengan membunuh ibunya. Thomasin yang putus asa kemudian masuk ke dalam rumahnya, mengganti bajunya dan duduk di meja makan. Lalu ia terbangun, hari sudah malam. Ia melangkah keluar dari rumahnya dan melihat Black Phillip berada di depan kandangnya. Thomasin kemudian mengikutinya. Sesampainya di kandang kambing itu, ia mencoba berbicara kepada Black Phillip. I conjure thee to speak to me. Speak as thou dost speak to Jonas and Mercy. What dost thou want? Sampai akhirnya Black Phillip menjawabnya dan menawarkan Thomasin untuk melihat dunia dan hidup dengan enak, dengan perjanjian ia mau membuka bajunya dan menuliskan namanya di buku. Thomasin lengkaplah menjadi witch. Film ditutup dengan Thomasin berjalan ke dalam hutan diikuti oleh Black Phillip. Kemudian ia melihat ada sekumpulan para witch lainnya yang sedang bernyanyi-nyanyi di tengah api unggun. Mereka kemudian melayang, dan Thomasin juga. Ia tertawa sangat senang. Anyway, kita bahas dikit yuk filmnya. Kalau dari yang gue tangkep ya, masing-masing anggota keluarga ini seperti melambangkan 7 dosa yang ada. Seperti William itu kesombongan atau pride dan amarah atau wrath. Kate itu iri atau envy. Caleb yang beberapa kali melirik bagian dada Thomasin dan pada akhirnya tertarik kepada witch itu melambangkan nafsu atau lust. Jonas dan Mercy itu melambangkan malas atau sloth. Dan Thomasin pada akhirnya jatuh kepada dosa ketamakan dan keserakahan, gluttony and greed. Kalau dilihat-lihat mirip film Seven-nya David Fincher ya. Nah, 7 dosa itu tuh berakar dari kesombongan, yaitu William, yang karena kesombongannya menyebabkan seluruh keluarganya diusir dari koloni dan menjadi sengsara. Nah, William yang begitu sombong menjadikan dirinya seolah-olah tuh pusat dari kebenaran yang tergambar di salah satu scene saat mereka makan malam bersama. Dan karena itu pula Samuel jadi tidak bisa dibaptis. Dan dari Samuel lah kemudian iblis berhasil memperdaya mereka sekeluarga dan semua akhirnya saling membunuh dan mati. Selain itu, dari awal film, Thomasin digambarkan sebagai karakter yang gak mau keluar dari koloni. Pas keluar dari persidangan, dia selalu yang paling terakhir. Waktu keluarganya pergi dengan kereta kuda pun, dia satu-satunya yang ngeliatin terus ke arah koloninya. Seolah-olah berharap dia tetap stay di sana. Banyak banget nih penggunaan simbol-simbol di film ini. Seperti buah apel, gagak, kelinci, dan jebakan, dan lain-lain. Tapi ada satu detail kecil yang gue suka banget di film ini, yaitu ketika Black Phillip memperlihatkan sosok aslinya. Gak gitu kelihatan sih, karena cuma sekilas, tapi gue notice dia tuh dari kaki kambing berubah jadi kaki manusia. Tuh, kelihatan kan? Gila banget. Oh iya, satu scene lagi yang favorit gue tuh waktu ending yang terbang, itu keren banget juga sih. Seolah-olah dia tuh akhirnya merasakan kebebasan gitu. Tapi ada satu glimpse of moment, mukanya tuh kayak takut bercampur kaget gitu sekilas sebelum di-cut. Kita bahas dikit soal sinematografinya ya. Jujur ini salah satu film yang menurut gue berani banget sih. Gelapnya tuh total banget. Penggunaan pencahayaannya juga minim tapi rapi gitu. Bikin kita ngerasain gimana situasinya pada tahun-tahun itu tuh. Khususnya betapa susahnya keluarga William di tengah hutan tanpa bantuan siapa-siapa.
Sekarang kita masuk ke opini pribadi ya. Menurut gua, film ini tuh cukup menyentil iman gua sih sebagai orang yang percaya. Memang ini terjadi pada masa 1600-an, yaitu sekitar 400-an tahun yang lalu. Di mana pada masa itu memang banyak terjadi tuh praktek-praktek ilmu hitam atau witchcraft. Silahkan di googling sendiri ya. Tapi jujur gue lumayan relate sih sama filmnya. Apalagi sekarang kayaknya lumayan banyak ya orang-orang yang dalam tanda kutip mabuk agama gitu. Jadi nggak bisa pakai akal sehatnya lagi. Terus sesudah menonton film ini, gue jadi lumayan kehook sih sama film-film buatan A24 yang selalu membuat gue mempertanyakan iman gue. Tapi jangan salah sangka dulu ya, mempertanyakan iman di sini beda sama menggoyahkan iman loh ya. Ya bisa dibilang membantu gue untuk introspeksi diri juga sih. Udah sampai mana kira-kira iman gue gitu. Menarik ya, bagaimana film bisa sepowerful itu. Sekarang kita akan masuk ke sesi scoring. Menurut 3 film seminggu, film The Witch pantas mendapatkan skor 8,5. Sekian review film The Witch. Terima kasih sudah menonton 3 film seminggu review film episode 13 The Witch. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan kalau ada review film lainnya. Selamat menikmati film-film horor A24 di minggu ini. Thank you.